Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Engkau kumpulkan kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, memuji memuliakan nama-Mu dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Dan pada saat malam hari ini, kami mau memberikan setiap perhatian kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, sebagai rasa terima kasih kami atas bukti kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Bertahtalah dalam ibadah kami, Roh-Mu yang hadir memenuhi kami Tuhan. Berikan kami kesiapan hati untuk kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu Yesus, karena Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Tiada kata yang dapat kami ungkapkan Tuhan atas kebaikan-Mu Yesus yang telah melayakkan kami menerima keselamatan, menerima karunia yang sungguh besar. Hidup-Mu Kau korbankan Tuhan untuk setiap kami, orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang tidak ingin jauh dari kami Tuhan. Ketika dosa menghalangi, Kau korbankan hal yang paling berharga untuk menebus kami ciptaan-Mu Tuhan. Dengan apa akan kami balas Bapa, selain kami memuji memuliakan nama-Mu dari dalam hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, Engkau baik. Mari setiap kaum muda yang hadir pada saat malam hari ini, kita mau merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dia Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan. Tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kau korbankan diri-Mu. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Dengan sungguh katakan tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Darah-Mu yang dicurahkan menggantikan dosa kami bersyukur. Lebih sungguh lagi katakan, darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu
Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat pengorbanan yang telah Engkau lakukan. Kami adalah umat-Mu yang telah dibebaskan Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang telah terbebas dari ikatan dosa Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau bebaskan kami dari segala belenggu, dari intimidasi dosa. Kami adalah ciptaan-Mu yang baik, yang sempurna dan sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap kita yang hadir pada malam hari ini, mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab tiada kata yang dapat kita ungkapkan, karena Dia terlalu mulia. Engkau pribadi yang terlalu baik Tuhan. Engkau pribadi yang luar biasa, yang selalu bersama-sama dengan kami. Meskipun terkadang kami mengecewakan, bahkan terkadang kami meninggalkan-Mu Bapa. Tapi kasih karunia-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah yang Engkau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Dan pada saat malam hari ini kami mau kembali bersorak memuji memuliakan nama-Mu sebagai rasa terima kasih kami, sebab Engkau telah menebus kami dan kami telah menerima keselamatan itu Tuhan. Biarlah sukacita-Mu yang turun dari atas surga memenuhi kami, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita yang bersyukur pada hari ini boleh lambaikan tangannya. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau memujikan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, sebab kami adalah umat-Mu yang telah ditebus. Kita pujikan dengan sukacita. Pujian ini menjadi persembahan untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Katakan kami baik
ini mengatakan kemanapun kami akan pergi, dimanapun kami berdiri di situ pasti mujizatmu terjadi. Berarti kita percaya anak pemuda yang dikasihi Tuhan, kita adalah pembawa berkat dimanapun kita berada. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang hidup yang kita sembah dan kita puji. Oleh sebab itu mari kita semakin meninggikan Dia. Mari katakan, sebab Dia hidup. Kami tak gentar Tuhan, karena ku tahu, Dia pegang hari esok, hidup jadi
Mungkin pada hari ini ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ya puji nama Tuhan. Kemudian dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau sama-sama memandang pengorbanan Tuhan, memandang salib Tuhan. Dia Allah yang mengorbankan dirinya, sebab Dia tahu kita adalah orang-orang yang berharga sambil kita mengumpulkan persembahannya. Haleluya Yesus. Salib-Mu membuka mataku Tuhan. Dosaku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku. Anugerah
Sungguh Tuhan, berharga sekali ya Tuhan Yesus, arti pengorbanan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, kami mau tanam itu terus Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa, bahwa pengorbanan-Mu ialah pengorbanan yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan arti dalam hidup kami ya Bapa. Thank you Tuhan Yesus. Sekalian ya Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus untuk belajar lebih dalam lagi Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi, terutama mengenai pengorbanan salib-Mu Tuhan dan kemenangan-Mu ya Bapa atas hidup kami ya Bapa. Melalui firman Tuhan, kiranya kami belajar Tuhan lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu juga Tuhan di balik salib-Mu Tuhan, biarlah hanya kemuliaan-Mu saja yang kami berikan, kami naikkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Thank you Tuhan Yesus, jamah hati kami, jamah telinga kami, jamah pikiran kami ya Tuhan, bawalah kami untuk dapat mengenal Engkau lebih dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Shalom teman-teman sekalian. Bersyukur hari ini diberi kesempatan lagi untuk bisa sharing firman Tuhan, terutama di momen Paskah ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan ya, ketika aku mempersiapkan tema untuk firman Tuhan pada hari ini, ada kerinduan yang Tuhan tanam dalam hatiku untuk kita itu sebagai kaum muda belajar mendalami arti dari pengorbanan karya Yesus. Jadi cukup nyambung ya sama worship yang barusan ya, bahwa ada arti yang sangat dalam dari pengorbanan Tuhan. Kadang kita itu sebagai anak Tuhan ya, kita itu terbiasa merayakan Paskah 1 tahun 1 kali, terbiasa memahami bahwa oh ya sudah selayaknya Tuhan Yesus itu ada di kayu salib untuk kita. Tapi benar-benarkah dalam hidup kita tuh menghargai karya penebusan itu? Benar-benarkah kita itu memahami seberapa berharga dan bermaknanya karya Tuhan Yesus itu. Jadi hari ini firman Tuhan saya beri tema tubuh dan darah Kristus. Kita mau belajar lebih dalam tentang apa sih arti dari karya penebusan itu. Dan bagaimana arti itu membawa kita kepada kemenangan. Oke? Jadi kita mau belajar sama-sama ya teman-teman, kita buka di Lukas 22 ayat 14 sampai 15. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, mari kita baca bersama-sama Lukas 22 ayat 14 sampai 15. Penetapan perjamuan malam, 1, 2, 3. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, ayat 15, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Amin. Teman-teman ketika aku melakukan riset gitu ya dari firman Tuhan, konteks dari penebusan dan karya salib Tuhan itu, kenapa sih Tuhan itu harus berkorban dengan cara disalibkan ini? Ya, jadi kita mau paham dulu konteks ketika Tuhan ini disalibkan. Ketika Tuhan itu disalibkan, itu adalah ketika Tuhan itu lagi ada dalam peristiwa Paskah di bangsa Israel. Ya, adalah momen-momen Paskah. Nah, zaman dahulu Paskah itu adalah perayaan tentang, ada yang tahu? Perayaan tentang apa teman-teman? Ini kuis pertama ini. Ada yang tahu boleh angkat tangan? Papaku. Tentang apa? Tentang apa Pak? Dari tanah Mesir. Jadi Paskah itu sudah dirayakan dari dulu ya, buat teman-teman yang nggak tahu. Tapi untuk merayakan
keluarnya bangsa Israel itu dari Mesir. Nah, jadi ada sebuah ritual dalam Paskah. Ritualnya adalah jadi seluruh bangsa Israel itu datang ke Yerusalem ya untuk merayakan Paskah dan simbolisnya adalah dengan penyembelihan domba Paskah. Saat senja, senja itu kapan? Sekitar 3 sore, jam 3 sore gitu ya. Lalu setelah penyembelihan domba Paskah ini dilanjutkan dengan adanya perjamuan khusus atau perjamuan seder namanya. Jadi mereka akan memanggang domba, lalu mereka makan bersama-sama, lalu nanti dilanjutkan dengan adanya penyelenggaraan roti tidak beragi. Jadi ada ritualnya ya teman-teman dalam Paskah ini. Nah, karena Tuhan Yesus itu momen salibnya adalah di momen Paskah, Tuhan itu mengambil ritual ini dan menjadikannya sebuah simbolis di dalam karya penebusannya, ya. Kalau kita bisa lihat, karya penebusan Tuhan itu adalah karya yang relevan. Jadi Tuhan itu nggak sembarangan membuat sebuah momen untuk menebus dosa kita. Tapi Tuhan itu memberikan sebuah momen yang relevan supaya kita sebagai umat manusia ini mengerti karya penebusan Tuhan itu untuk menebus apa gitu. Ya. Jadi karya penebusan Tuhan itu memiliki makna yang dalam. Oke, teman-teman. Nah, hari ini kita belajar dari karya penebusan Tuhan di atas kayu salib. Itu ada 2 hal yang penting, yaitu tubuh Kristus dan darah Kristus. Mari kita buka lagi di dalam Lukas 22 ayat 19. Mohon maaf, ada kesalahan menulis. Oke, kita baca sama-sama ya teman-teman, 1, 2, 3. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, jelas ya dari ayat ini bahwa Tuhan itu menyimboliskan roti sebagai tubuh. Kenapa Tuhan itu memakai roti untuk kita mengingat tubuh Kristus? Supaya kita ingat akan perbuatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yaitu perbuatan pelayanannya, perbuatan penebusan dosanya. Jadi roti yang kita makan ketika kita mengadakan perjamuan kudus, itu melambangkan tubuh Kristus. Yang membuat kita harusnya tuh mengingat Tuhan. Tetapi teman-teman, kalau kita breakdown lebih dalam, tubuh Kristus itu bukan sekedar hanya untuk kita memperingati. Kalau di ayat tadi ditulis bahwa Tuhan itu memecah-mecahkan rotinya. Kalau kita minum perjamuan kudus, siapa di sini yang memecah-mecahkan rotinya? Cuma 3 orang, 4 orang. Sisanya agak dipecah. Saya langsung dimasuk mulut aja gitu ya. Nah, kita pecah-pecahkan. Ternyata itu kalau kita tilik lebih dalam, itu ada artinya ya. Tuhan itu memecah-mecahkan roti untuk kita itu mengingat bahwa dipecah-pecah itu kan gak enak ya. Menjadi sebuah pieces yang broken gitu kan. Itu menyimboliskan penderitaan Tuhan. Tubuhnya yang dicambuk, yang apa istilahnya? Yang pakai bahasa Jawa, di kepalaku ada yang dibelek. Jadi apa ya kata-katanya ya teman-teman ya. Pokoknya tubuh penderitaan Tuhan yang terpecah-pecah gitu. Itu arti memecah-mecahkan. Lalu dibagikan. Nah, jadi habis dipecah-pecahkan, dibagikan kepada murid-muridnya, itu artinya adalah ini adalah tubuh Kristus. Ketika dipecah-pecahkan dia menjadi sebuah anggota tubuh lainnya. Jadi ketika Tuhan itu memberikan kepada murid-muridnya, itu melambangkan bahwa kalian ini adalah anggota tubuh Kristus yang adalah satu tubuh.
Ngerti nggak ya teman-teman? Jadi pecahan rotinya itu melambangkan anggota tubuh Kristus, tapi ketika dijadikan satu, semuanya itu adalah tubuh Kristus. Sama dengan hidup kita saat ini ya, yang melambangkan tubuh Kristus. Kita ini umat Kristen yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, kita punya mungkin tujuan pelayanan yang berbeda-beda, tujuan hidup yang berbeda-beda. Tapi ketika kita makan hosti dan kita memperingati tubuh Tuhan, kita ingat bahwa dalam hidup kita ini, kita itu satu tubuh, yaitu adalah tubuh Kristus. Di mana kita mau memperingati hidup kita untuk Tuhan. Amin teman-teman. Dalam hidup kita, kita mau memaknai tubuh Kristus bahwa oke, aku hidup ini untuk Tuhan. Gitu. Nah, jadi dua interpretasi. Tapi teman-teman gak berhenti sampai di sini. Kalau kita baca Yohanes 6 ayat 35, tubuh Kristus yang dilambangkan dengan roti itu juga dinyatakan oleh Tuhan bahwa akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi roti yang kita terima, yaitu roti Tuhan, itu adalah roti yang hidup. Sehingga kita ini menjadi orang yang hidup, bukan orang yang tidak punya tujuan hidup, bukan menjadi orang yang bosan dalam hidup ini. Tapi ada life yang ditaruh dalam hidup kita. Nah, jadi saat ini teman-teman ya, ketika kita nanti kalau ada perjamuan kudus ya, mulai diingat ketika makan hosti. Bahwa ketika kita makan itu kita ingat bahwa tubuh Kristus ada dalam hidup kita dan kita menjadi hidup. Siapa di sini teman-teman yang tidak punya motivasi hidup? Siapa di sini teman-teman yang merasa hidup ini rasanya seperti aku ingin menyerah gitu ya. Betapa besarnya dan beratnya beban hidupku saat ini gitu. Dan ketika kita datang ke gereja, kita mengingat karya penebusan Tuhan, ingatlah bahwa tubuh Kristus itu memberikan kamu hidup. Jadi jangan menyerah teman-teman ya. Ayo demi Tuhan kita mau hidup. Kita mau jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kalau teman-teman sehari ini merasa letih lesu dan berbeban berat, mari datang ke hadirat Tuhan, bilang Tuhan, ku terima tubuhmu dalam hidupku. Aku mau hidup bersama dengan Tuhan. Aku mau hidupku bermakna. Amin teman-teman. Amin. Lalu mari kita lanjut ke dalam pokok yang kedua, yaitu kita mau belajar tentang darah Kristus. Mohon maaf salah lagi, ini ayatnya harusnya Lukas 22 ya. Entah kenapa aku tulisnya Lukas 14, jadi mohon dimaafkan. Kita buka di Lukas 22 ayat 20. Oke, yuk kita sama-sama baca lagi, 1, 2, 3. Dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita lanjutkan lagi, Markus 14 ayat 23 sampai 24. Yuk sama-sama lagi, 1, 2, 3. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Amin. Darah Kristus ya, itu melambangkan, coba ditunjukkan slide-nya. Darah Kristus itu ditumpahkan atau dicurahkan bagimu. Artinya apa? Darah yang mengalir itu adalah darah yang menghapus dosa kita. Dan ketika darah itu ditumpahkan, darah itu menjadi sebuah perjanjian atau yang kita bilang covenant ya. Sebuah perjanjian. Perjanjian antara apa? Perjanjian antara Kristus dan kita. Apa yang dijanjikan Tuhan? Coba teman-teman pikirkan. Ketika darah Tuhan mengalir, Tuhan itu membangun perjanjian dengan kita. Apa yang Tuhan janjikan? Keselamatan. Jadi selain tubuh Kristus, yaitu darah Kristus,
Darah itu melambangkan keselamatan dalam hidup kita. Ketika kita membuat perjanjian, ya, misal aku sama Ken buat perjanjian, kita tinggalkan hal yang lama, lalu kita membangun sebuah perjanjian yang baru. Misal, aku bertengkar nih sama Ken, ya kan? Aku bertengkar sama Ken, terus kita bicarakan omongan pertengkaran kita ini, gitu. Nah, ketika kita membicarakan ini, kita buat sebuah perjanjian. Oke, lain kali ya, kamu jangan apa Ken? Lain kali ya, kamu jangan diulangi lagi. Jangan makan makananku, itu adalah makanan milikku, misalnya kayak gitu. Nah itu kan sebuah perjanjian kita buat ya. Atau misalnya, aku sama Cindy misalnya, jarang ketemu, jarang berkomunikasi. Lalu tiba-tiba aku reach out ke Cindy. Cindy, ketemuan yuk, kita ngopi bareng. Nah, berarti kita meninggalkan hubungan kita yang dulu yang gak pernah berkomunikasi ini, lalu kita membuat perjanjian untuk bertemu. Ngerti ya teman-teman? Jadi darah ini adalah sebuah perjanjian untuk meninggalkan apa yang lama dan membuat sebuah komitmen yang baru dengan Tuhan. Jadi darah itu dianggap sebagai penghapusan dosa atau kesalahan lama kita yang digantikan dengan perjanjian keselamatan. Itulah lambang dari darah. Jadi darah Kristus itu menghapus dosa kita ya teman-teman ya. Lalu kita itu diberikan kekekalan dan keselamatan. Nah, setelah kita mengerti ya, apa arti tubuh Kristus, apa arti darah Kristus, ada hal yang menarik dari konteks Paskah ini teman-teman. Kalau bisa ditunjukkan next slide-nya. Jadi tadi kan aku sempat mention tentang domba Paskah ya teman-teman ya. Domba Paskah itu kalau di bangsa Israel ya, waktu tadi pelaksanaan Paskah mengenang bangsa Israel keluar dari Mesir, itu adalah simbol penghapusan dosa. Jadi makanya orang Israel tuh berbondong-bondong datang ke Yerusalem supaya dosa mereka yang mereka jalani selama 1 tahun itu dihapuskan lewat penyembelihan domba Paskah ini gitu. Nah, ciri-ciri atau kriteria domba yang benar untuk dijadikan domba Paskah adalah dombanya harus tak bercacat celah, dombanya harus jantan, disembelihnya harus saat senja, dan darahnya harus mengalir. Nah kalau kita pikir-pikirkan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu mirip. Jangan mengantuk ya teman-teman ya. Nanti aku kasih kuis-kuis terus ini biar tetap fokus. Yang Tuhan Yesus lakukan itu mirip ya. Tuhan itu tidak bercacat celah, Tuhan tidak ada dosanya. Selama Tuhan hidup di dunia ini tidak ada dosa yang Tuhan lakukan. Tuhan, kenapa? Bentar dulu, belum dijelas. Lalu pengorbanan di atas kayu salib dengan semua stripe itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Dengan semua luka-luka yang Tuhan terima, itu kan mirip kayak disembelih gitu ya. Apalagi kalau teman-teman tahu ketika Tuhan ada di atas kayu salib, ada prajurit itu yang sempat menyucukkan tombaknya ke dalam lambung Tuhan. Untuk memastikan ya Tuhan ini masih hidup apa enggak. Jadi dan karya penebusan Tuhan itu dilakukan juga saat senja gitu ya. Lalu darahnya Tuhan ketika Tuhan dicambuk itu darahnya mengalir. Jadi domba Paskah ini seperti melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus. Makanya kenapa Tuhan Yesus disebut anak domba Allah. Gitu. Jadi kita bisa ngelihat ya, oh ternyata semuanya ini nyambung. Dari Paskah sampai ke pengorbanan Tuhan, semuanya itu nyambung dan memiliki arti yang mendalam. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat kreatif ya. Tuhan gak mau sembarangan, aku yang penting nebus dosa. Tapi Tuhan mau untuk Tuhan itu menjadi relevan dengan kita, gak sembarangan gitu. Nah, kalau dilihat di slide selanjutnya, kita bisa lihat bahwa
Paskah Israel itu menunjukkan pembebasan Israel dari Mesir. Tetapi pasca penebusan Kristus itu adalah pembebasan manusia dari maut selamanya. Jadi teman-teman hari ini ketika kita merayakan Paskah ya, kita tuh bisa melihat bahwa ini loh diri kita ini itu sebenarnya dipenjara oleh penjara dosa. Tetapi karena tubuh dan darah Kristus itu dicurahkan untuk kita, jadinya Paskah yang kita selebrasikan sekarang ini adalah Paskah keselamatan. Paskah di mana kita dibebaskan dari maut. Bukan dibebaskan dari dosa ya, karena kan kita masih berdosa nih sampai detik ini. Tapi yang dibebaskan tuh mautnya. Teman-teman mau di sini menerima maut? Tidak ada yang mau. Jadi makanya itu teman-teman, Tuhan tuh bebaskan mautnya. Tuhan beri karya keselamatan. Tuhan beri kita hidup yang kekal di surga bersama dengan Tuhan. Nah, jadi ketika kita hari ini merayakan Paskah, ketika kita sebulan sekali juga memperingati Tuhan Yesus dengan kita minum hosti di dalam gereja, pengorbanan Tuhan ini yang harus kita ingat. Bahwa pengorbanan Tuhan itu memberi kemenangan dalam hidup kita. Amin. Kurang kencang. Pengorbanan Tuhan itu memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi kita ini adalah orang-orang yang menang. Kenapa? Karena ada keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi tubuh dan darah Kristus itu adalah bentuk tanggung jawab Tuhan atas hidup kita. Tuhan itu begitu memperhatikan hidup kita. Gak akan pernah Tuhan itu melantarkan. Satu manusia Adam, mau pakai pointer nih. Satu manusia Adam berbuat dosa dan menghancurkan keturunannya. Ya. Tetapi satu manusia Yesus, manusia ilahi, memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib untuk hapus dosa kita. Jadi kita nih manusia, kita yang membuat kesalahan pertama, tapi Tuhan yang menanggung dosa kita dan beri kita keselamatan. Teman-teman, makanya dari itu ya, kita itu mau mengingat bahwa Tuhan itu enggak harus membayar dosa kita loh sebenarnya. Tapi dia secara volunteer, apa volunteer bahasa Indonesia ya teman? Sukarela. Tapi Tuhan secara sukarela mau melakukannya dalam hidup kita. Ya, nih biar keren bahasa Inggris. Belum. He don't have to pay for our sins but he voluntarily did. Ya teman-teman. Jadi kita ingat ini terus dalam hidup kita. Kenapa? Karena harusnya Tuhan tuh gak harus bayar dosa kita. Orang kita yang ngelakuin kesalahan sebagai manusia, tapi Tuhan lakukan. Gitu. Jadi teman-teman hari ini firman Tuhan gak aku panjangkan ya. Mungkin terdengar sederhana tapi aku mau teman-teman di sini itu bisa memaknai gitu loh. Tubuh dan darah Kristus. Gak cuman sekedar oh ya Paskah lalu lewat. Tapi kita mau hargai kemenangan Tuhan. Jadi hari ini mari kita rayakan kemenangan Tuhan. Tapi mari kita juga kenang pengorbanan yang besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita adalah manusia-manusia yang diberi dan kemenangan. Sekali lagi ya, kita adalah manusia yang diberi keselamatan dan kemenangan. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita sama-sama tutup firman dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Hari ini Tuhan melalui firman-Mu kami mau belajar Tuhan mengenai tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Betapa berharganya Tuhan karya pengorbanan-Mu. Engkau telah menderita di atas kayu salib ya Tuhan. Untuk Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan Yesus untuk terus taruh itu dalam hidup kita ya Bapa. Supaya hidup kita ini Tuhan enggak kami lakukan dengan sia-sia. Tapi kami mau lakukan ya Tuhan Yesus dengan penuh sungguh-sungguh ya Tuhan. Oleh karena kami mau hidup menghargai Engkau. Terima kasih Tuhan,
buat keselamatan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Kami mau jadi umat-Mu yang menang Tuhan dalam hidup ini. Tidak mau dikalahkan dengan kuasa dosa dan tidak mau dikalahkan dengan kuasa maut. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang penuh kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hati kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman yang Tuhan telah beli. Teman-teman, saya undang bangkit berdiri, mari kita terima doa berkat. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sangat-sangat baik bagi setiap kami manusia. Terima kasih Tuhan, malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu, Engkau mengingatkan kami lagi bahwa kami adalah kaum muda yang Engkau kasih. Kaum muda yang berharga di hadapan-Mu Tuhan. Engkau ingatkan kami, setiap kami mengenang tubuh dan darah-Mu, setiap kami makan roti dan anggur di dalam perjamuan-Mu yang kudus, ada tubuh-Mu Tuhan di dalam diri kami. Dan ada hidup yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan ada perjanjian baru, perjanjian kemenangan dan keselamatan yang Kau berikan untuk kami miliki. Biar Tuhan firman-Mu malam hari ini termaterai di dalam hidup kami, yang mengingatkan setiap kami merayakan Paskah. Kami bukan cuma mengenang pengorbanan-Mu di atas kayu salib, tetapi kami menghargai setiap kemenangan-kemenangan yang Kau berikan untuk kami punya hidup di dalam satu semangat Tuhan. Untuk kami hidup Tuhan di dalam satu kekuatan yang selalu Engkau perbarui. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah malam hari ini. Di dalam puji-pujian kami sudah mengeluh-elukan dan mengagung-agungkan Engkau malam hari ini. Engkau memberkati WL, Engkau memberkati pemain musik, Engkau memberkati multimedia, Engkau memberkati hamba-Mu Jesselyn yang telah menyampaikan firman-Mu. Dan Engkau memberkati kami kaum muda-Mu yang datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur. Engkau berkati kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan Kau tetap pakai kami sebagai garam dan sebagai terang-Mu untuk memberitakan, melanjutkan berita kemenangan-kemenangan ini ke dalam lingkungan sekitar kami. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, lindungi dari tangan-tangan jahat, dari orang-orang tak bertanggung jawab, lindungi pula dari pergaulan-pergaulan yang buruk dan salah. Pimpin hidup kami dengan Roh Kudus-Mu terus menerus. Kalau kembali kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, berkat dan penyertaan-Mu itu terus ada pada kami. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus terus menyertai kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin.